Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat. Selamat datang dan selamat berkunjung di channel BD Programming. Di video kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan skripsi. Kita akan membahas bagaimana teknik penulisan skripsi sehingga teman-teman nanti tidak terlalu banyak mengalami atau tidak terlalu banyak revisi saat bimbingan sama dosen pembimbingnya. Nah, sebelum kita praktekkan bagaimana teknik penulisan yang benar saat menyusun skripsi, jangan lupa dibantu subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi terbaru ketika ada materi atau topik yang baru nanti yang saya upload di channel ini. Oke, video ini saya khususkan untuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Jadi ini harap diperhatikan bagaimana teknik penyusunannya. Yang pertama kita lihat dulu panduan. Kita baca dulu panduan penulisan skripsinya. Oke, di sini ada sistematika dan pedoman penulisan skripsi. Nah, yang paling terpenting itu adalah di bagian ini. Oke, di ketentuan penulisan. Oke, nah di sini dijelaskan bahwasannya tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, dan tepi kanan masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Yang dimana bagian atas itu 4 cm, yang bagian bawah 3 cm, sebelah kiri 4 dan sebelah kanan 3. Lihat, berarti ini kita atur dulu di Microsoft Word kita. Cara mengaturnya di Microsoft Word itu seperti ini. Kita buka layout, kemudian page setup. Nah, kita pilih marginnya di sini. Oke, tadi di sini dikatakan bagian atas 4, ya, berarti top 4. Kemudian bagian bawah 3. Ini bagian bawah 3. Bagian kiri 4. Ini sebelah kiri. Seperti di sini 4. Kemudian bagian kanan 3. Oke, kemudian kita pilih 3. Oke ya. Kemudian ukuran kertasnya di sini digunakan A4. Oke ya, jenis kertasnya kita gunakan A4. Nah, untuk merubahnya kita pilih paper. Nah, nanti kalau misalnya di sini legal, misalnya dibuat pertama sekali kalian buat dokumennya, maka ini wajib dirubah ke A4. A4, kemudian kita okekan. Oke, nah sekarang ini sudah berubah, ya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di panduan penulisan skripsi. Nah, selanjutnya jarak dan spasi. Oke ya. Yang pertama, semua isi skripsi 1,5 spasi kecuali abstrak, yaitu berspasi 1. Kemudian jarak dari setiap judul ke subbab. Judul di bawahnya itu 4 spasi. Kemudian jarak dari subbab ke paragraf di bawahnya 2 spasi. Kemudian jarak dari akhir paragraf ke subbab berikutnya 3 spasi. Jarak dari akhir paragraf ke subbab dan begitu juga dari subbab ke paragraf adalah 3 spasi. Nah, bagaimana sih cara membuat ini? Silakan diperhatikan tekniknya, karena disinilah bagian-bagian yang banyak salah yang dibuat oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini sudah ada ketentuannya, sudah ditentukan. Mari kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita mulai dari pembuatan judul bab, ya. Judul bab. Nah, untuk judul bab tadi sudah disampaikan di atas bahwasannya kita menggunakan bab kemudian Romawi. Ya, pada saat membuat judul bab jangan menggunakan angka 1. Itu salah, ya. Yang kita gunakan di sini Romawi. Nah, kemudian
judul babnya itu harus kapital atau huruf besar. Ini saya contohkan di sini, saya buat pendahuluan. Oke, saya buat pendahuluan. Kemudian ini saya rapikan. Saya rapikan dulu. Kemudian saya hilangkan remove space-nya. Kemudian ini saya buat spasi 1. Ya, saya buat spasi 1. Nah, yang kita harapkan di sini yaitu di bagian judul bab ke subbab, ya, spasi 4. Nah, yang dimaksud subbab itu seperti apa? Subbab itu ini, ya, subbab itu adalah seperti ini, ya. Kita buat di sini pakai numberingnya dulu, ya. Kita buat di sini, kita buat 1.1. Oke ya, misalnya latar belakang masalah. Oke, nah bagaimana sih cara membuat 4 spasinya tadi yang dikatakan di sini? Nah, caranya seperti ini. Kita letakkan pointer kita di akhir tulisan atau kata pendahuluan. Kemudian kita pilih line and paragraph spacing di sini, ya, di menu home. Kemudian kita pilih yang line spacing option. Kita klik. Nah, di sini kita isikan nilainya 4. Karena di bagian ini tadi, di bagian line spacingnya ini tidak ada nilai 4 di sini. Gitu ya, ini 3. Nah, bagaimana cara membuat 4-nya? Kita pilih line spacing option. Kita buat di sini 4. Kemudian kita okekan. Nah, kalau misalnya kita okekan seperti ini, maka inilah yang namanya spasi 4 antara judul bab dan subbab. Nah, inilah yang benarnya, seperti ini. Oke, ini kita rapikan. Kita buat di tengah. Sedangkan ini kita rapatkan ke sebelah kiri. Kita rapatkan ke sebelah kiri. Nah, ini kita ganti fontnya. Biasanya untuk ketentuan fontnya itu menggunakan Times New Roman, ya. Jadi tidak boleh huruf yang lain. Kita ganti di sini Times New Roman, atau boleh juga Ctrl D di keyboard, ya. Ctrl D di keyboard. Kita ganti Times New Roman. Kemudian oke, 12. Sedangkan judul babnya ini kita buat 14. Kita bold dan kemudian 14. Oke, begitu juga yang ini. Kita bold juga, Ctrl B. Atau di sini juga kita boleh gunakan ini, ya, ada shortcutnya. Ya, ada menunya di sini. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah benar. Oke, rupanya before sama afternya itu sudah 0. Berarti ini sudah benar, ya. Jadi langkah yang kita lakukan ini sudah benar. Oke, ini sudah benar, ya. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jarak dari subbab ke paragraf itu berspasi 2. Ya, berarti dari subbab ke paragraf. Contoh, saya kopikan ini, ya. Ini saya kopikan. Saya copy. Saya letakkan di sini. Oke. Saya pastikan aja di sini. Nah, ini adalah masih format yang salah. Nah, bagaimana cara kita merapikannya? Oke, mari kita rapikan. Ini kita rapikan dulu. Kemudian jangan lupa untuk format isi, ya, isinya ini kita buat justify.
kemudian hilangkan boldnya, ya. Kemudian ini kita ratakan ke kiri, dan kemudian dan kemudian ini kita buat 1,25. 1,25 itu di mana? 1,25 itu di sini. Ya, bagaimana cara mengeceknya? Kita coba double ya. Di sini tuh 1,25 ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita membuat ini berspasi 2? Caranya seperti ini. Kita blok atau kita letakkan aja pointer kita di sini. Kita pilih line and paragraph spacing. Kita pilih 2. Nah, maka ini adalah nilainya sudah berspasi 2. Nah, pastikan nilai after before-nya itu sudah 0. Berarti ini sudah benar. Oke ya. Berarti spasi 2 sudah benar. Nah, sekarang yang kita atur itu di bagian isi skripsinya, yaitu 1,5. Nah, ini yang dimaksud isi skripsinya itu yang ini isinya. Nah, ini kita buat 1,5. Kita pilih line spacing, pilih 1,5. Nah, ini adalah penulisan yang benar. Oke ya. Dari judul tadi sudah kita buat ke subbab, dari subbab ke isi. Sekarang kita akan beralih ke isi dan subbab. Nah, kita lihat jarak dari akhir paragraf ke subbab berikutnya 3 spasi. Seperti apa sih yang dimaksud 3 spasi itu? Ya, yang dimaksud 3 spasi itu seperti ini. Ya, ini kan kalau kita analogikan ini udah 1,5 ya. Ini udah 1,5, ya kan? Kalau kita enter itu kan 3. Nah, yang dimasukkan 3 spasi itu berarti pada saat enter kedua kali, disitulah kita letakkan subbabnya, gitu ya. Jadi kita hapus di sini. Nah, berarti ini sebenarnya udah 3, 1,5. Ini 1,5. Nah, jadi ini udah 3. Nah, disinilah kita letakkan yang namanya judul daripada subbabnya tadi. Itu. Misalnya coba di sini perumusan masalah, gitu ya. Sorry, ini perumusan masalah. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pasti membuat isinya lagi kan di bagian perumusan masalah. Kita lakukan hal yang sama. Kita copy misalnya, ya. Kita copy, kita pastekan di bawahnya. Oke, ini kita rata kiri kanan, ya, justify. Ini kita geser ke sebelah kiri. Nah, bagaimana caranya supaya ini berspasi 2 lagi? Seperti yang tadi. Arahkan aja pointernya di sini, kemudian pilih 2. Isinya bagaimana? Isinya kita buat 1,5. Kemudian dari isi ke subbab berikutnya berapa? 3 kali spasi kan, atau 2 kali enter. Oke lah, kita buat 2 kali enter. Tak. Oke, ini sudah 3. Dari sini ke sini itu sudah 3. Kalau misalnya teman-teman tuliskannya di sini, judul subbabnya itu sudah salah. Nah, seharusnya itu posisinya di sini, yang di enter 2 kali di sini. Seharusnya dia posisinya di situ. Ya, misalnya kita buat di sini batasan masalah. Dan begitu seterusnya sampai bab-bab berikutnya nanti. Nah, ini silakan diperhatikan, silakan dipelajari supaya tidak terlalu banyak kesalahan pada saat Anda bimbingan dari laporan penelitian Anda yang sudah Anda susun. Jadi setelah Anda pelajari ini, saya pastikan Anda tidak akan terlalu banyak mengalami yang namanya revisi skripsi. Oke ya? Nah, supaya nanti videonya ini tidak terlalu panjang, ya, ini saya akan bagi 2. Nanti di video berikutnya kita akan buat yang namanya menyusun skripsi di dalam halaman yang sama, gitu ya.
menyusun skripsi di halaman yang sama. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 kita buat di dalam satu file serta nanti penomorannya. Oke, sekian aja materinya. Sampai jumpa di video berikutnya.